Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Widianti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 6 Rajadesa di kelas 7 dengan materi klasifikasi makhluk hidup, subtopik perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Saya mohon saran dan masukan kepada Bapak ataupun Ibu dosen penguji. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum mengawali pembelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, silakan di lingkungan kelas kita apakah masih ada sampah atau sudah bersih? Sudah bersih. Kemudian kerapihan bagi yang pakaiannya masih di luar, dimasukkan ke dalam celana. Silakan. Terima kasih. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran kali ini ada aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek penilaian kognitif atau pengetahuan. Kemudian keterampilan dan sikap. Kemudian di depannya dilihat ada gambar ikan, mas dan batu karang. Dari kedua gambar tersebut, apakah gambar tersebut memiliki perbedaan antara ikan mas dan batu karang? Ada yang tahu atau yang bisa menyebutkan? Coba Ririn sebutkan apa yang membedakannya. Ikan mas cirinya apa? Terus? Beradaptasi. Kemudian untuk batu karang? Tidak bisa bergerak. Ya. Jadi mati ya, benda mati, jadi tidak bisa bergerak apapun. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini, yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep makhluk hidup dan benda tak hidup dengan benar. Kemudian, melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri atau karakteristik pada makhluk hidup dan benda tak hidup dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan karakteristik makhluk hidup dan benda tak hidup dengan baik. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyajikan data ciri-ciri atau karakteristik pada makhluk hidup dan benda tak hidup dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil mengelompokkan makhluk hidup dengan tepat.
Kemudian pretest nggak? Pretest berarti sebelum masuk ke materi pelajaran, kalian melakukan tes awal ya, atau pretest. Silahkan yang membawa HP dikeluarkan, kemudian masuk ke Google Quizzes, menggunakan Quizzes. Nah, silakan masukkan kode 552 terus ayatnya ya paham. Berarti yang masuk pertama sudah ada poin 600. Yang belum silahkan kembali. 10 soal. Kedua Eva, dan Sofi, keempat Lela, dan kelima Devi. Itu sudah terlihat ya hasil pretest atau tes awal. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Terima kasih. Untuk sekarang sebelum melanjutkan ke materi, ada stimulus kalian melihat tayangan video. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Langsung saja kita perhatikan gambar berikut ini. Coba kita perhatikan, di sini ada gambar apa saja ya? Ada tempat sampah, ada sepeda, ada pohon, ada anak-anak sedang main jingkrak-jingkir, ada burung, ada bola, dan ada ayam. Dari gambar yang kita sebutkan tadi, manakah yang termasuk benda hidup dan manakah yang termasuk benda tak hidup? Dari tayangan video yang tadi kalian lihat, apa yang kalian pikirkan? Kemudian pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Coba Dinda, setelah melihat tayangan video yang tadi, apa yang muncul di pikiran Dinda? Contohnya apa? Bola, terus? Terus? Dan sepeda. Kemudian? Ada juga makhluk hidup, manusia, Terus? burung, pohon, dan air. Terima kasih. Itu ya
hasil pengamatan yang ditayangkan melalui video. Kemudian untuk sekarang kalian berkelompok bersama teman. Untuk ketua kelas silahkan Eva untuk membagikan LKPD ke tiap kelompoknya. Silahkan dibagikan. Silakan untuk lembar LKPD-nya dibuka untuk halaman pertama. Silakan dibuka lembar pertama, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya. Dibaca dulu permasalahannya, kemudian diamati agamanya. Kemudian untuk kolom yang kedua itu kan ada di checklist, di sana kan ada ciri-ciri, jadi yang sesuai itu di checklist. Silakan diselesaikan. Ada yang sudah selesai? Belum. Berarti 2 menit lagi. Silakan selesaikan diskusi kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1, kelompok Adinda bersama teman-temannya maju ke depan membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok 1,
Tuliskan identifikasi masalah di kolom bawah ini untuk berupa pertanyaan setelah kalian mengetahui gambar di tengah. Yaitu yang pertama, apakah ciri-ciri dari keduanya? Yang kedua, apakah keduanya memiliki perbedaan? Ciri-cirinya, orang yang bermain bola memiliki tangan bergerak bernapas, memiliki kaki peka terhadap rangsangan, dan terdapat bola. Ciri-ciri robot bermain bola memiliki tangan, memiliki kaki, dan terdapat bola. Keterangannya termasuk makhluk hidup atau tak hidup, yaitu orang, semua benda hidup kecuali bola. Robot semuanya benda mati. Dari hasil pengamatan terhadap beberapa jenis benda dan makhluk hidup di lingkungan sekolah, yaitu manusia, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, berkembang biak, iritabilitas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat, dan beradaptasi. Kucing, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, berkembang biak, iritabilitas, tumbuh dan berkembang, dan mengeluarkan zat, dan beradaptasi. Dan pohon singkong, bernapas, bergerak, memerlukan bernapas dan tidak bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, dan beradaptasi. Yang terakhir, burung, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, berkembang biak, iritabilitas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat, dan beradaptasi. Ya, dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2. Belum. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Kelompok Lela maju ke depan. Kelompok 5. Maju silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Pertanyaan yang muncul dari hasil pengamatan kami. Yang pertama, apa saja ciri-ciri yang dapat disebutkan dari keduanya? Apakah keduanya memiliki perbedaan? Ciri-ciri orang bermain bola memiliki tangan adalah makhluk hidup. Robot bermain bola memiliki tangan, tak hidup. Memiliki kaki, makhluk hidup. Memiliki kaki, tak hidup. Memiliki bola, tak hidup. Terdapat bola, makhluk hidup. Ciri-ciri dan nama benda. Burung, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, berkembang biak, iritabilitas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat, adaptasi.
Kucing bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, berkembang biak, viritalitas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat adaptasi. Ikan bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, berkembang biak, viritalitas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat adaptasi. Katak bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, berkembang biak, viritalitas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat dan adaptasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Itu presentasi ya dari tiap kelompok sudah memaparkan ya di depan kelas hasil diskusinya. Dari hasil kegiatan yang barusan dilakukan ya, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari makhluk hidup itu adalah substansi yang menjalankan proses kehidupan. Kemudian benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan seperti yang dilakukan oleh makhluk hidup. Kemudian benda tak hidup berasal dari makhluk hidup atau pernah menjadi bagian dari makhluk hidup. Contohnya misalkan kertas. Kertas itu merupakan benda tak hidup yang berasal dari bahan baku berupa kayu dan pohon. Itu untuk kesimpulan dari materi makhluk hidup dan dan benda mati. Adapun ciri-ciri dari makhluk hidup, yang pertama bernapas atau respirasi ya istilahnya. Yang kedua bergerak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang atau istilahnya iritabilitas. Kemudian tumbuh dan berkembang biak, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengeluarkan zat sisa dan melakukan metabolisme. Itu untuk ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ciri-ciri untuk benda tak hidup. Tidak ada tanggapan terhadap rangsangan, tidak dapat bergerak dengan sendirinya kecuali ada kekuatan atau energi yang mampu menggerakkan benda tersebut. Tidak makan dan minum, tidak dapat mempertahankan keturunannya atau tidak mampu bereproduksi dengan sendirinya. Dari kesimpulan yang tadi, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kemudian, apa saja manfaat dari pembelajaran hari ini bagi kalian? Coba Dinda dikemukakan pendapatnya. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran ini? Tidak. Silahkan ya memilih emot mana yang sesuai dengan kalian. Tersenyum, menangis, bahagia atau mengantuk. Ya. Terima kasih. Karena itu post testnya tadi dulu. Berarti enak-enak puisi status tadi deh, enter kode saya. Silakan melakukan post test. Mohon pas tadi malah betul kodenya.
Nanti yang pastinya seperti yang tadi. Jadi yang pertama mendapatkan poin plus 61. Silakan yang sudah masuk bisa dimulai. Sesuai sintak namanya banyak kayak di potongan udah gini tadi anu motivasi anu seberiki kan kayak bikin juga lo eta nama daftar usia hari tadi daftar nami yang pertama Linda, kedua Bella, ketiga Maria tak motong Maria.
Itu ya peringkat. Agenda peringkat 1, kedua, Lela dan ketiga. Itu hasil postes. Adapun rencana tindak lanjut, berarti kalian ya sudah bisa menjelaskan atau membedakan ciri-ciri dan karakteristik makhluk hidup dan benda tak hidup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Eva untuk memimpin. Pembelajaran kita berjalan.